Kali ini saya akan melanjutkan video saya, yaitu video 21 tentang mengidentifikasi duplikat data. Langkah awalnya coba kita cek di bagian beranda, tepatnya di bagian admin dulu ya. Untuk di bagian admin, di bagian sini kita masih bisa tambah data, menggunakan nama orang yang sama. Contohnya itu just no limit, terus itu tempat lainnya sama. Ya ini tidak perlu nama, email sama telepon sama email ini kita tidak boleh menduplikasi data, karena untuk nama setiap nama orang itu kan ada yang sama begitu, tapi untuk email sama telepon itu kan berbeda-beda. Langkahnya itu kita masuk ke bagian create. Di bagian create itu di create insert admin. Di bagian insert admin ini kita akan menaruh di sini. Kita akan membuat script form untuk mencari data agar data-data yang telah diinputkan dahulu itu kan orang-orangnya beda toh. Kita masukkan script dengan pesan itu bahwa ada duplikat, gagal tersimpan karena ada duplikat. Dengan script itu sama kayak pemanggilan data biasa begitu, dengan variabel data awalannya. Oke, langsung kita tuliskan dulu keterangannya. Mencari data sesuai dengan input yang dimasukkan. Agar mencari data yang diinputkan agar tidak terjadi duplikasi. Terus itu dengan scriptnya itu variabel data dulu, kita manggil data, terus itu dia sama dengan MySQL query. Kita akan memanggil query, terus itu dalam query itu pasti ada konektor, variabel konektor, kita panggil select bintang from admin. Where itu kan kita mencari, di bagian email sama teleponnya. Berarti untuk inputan ini jangan sampai terjadi duplikat. Berarti where-nya itu sama dengan email, terus like-nya itu kita taruh sama seperti yang di atas. Untuk variabel email itu di variabel 5 seperti ini. Kita Ctrl C saja. Terus itu kita pastekan di sini, Ctrl F. Terus itu di bagian sini masih ada kesalahan karena harus tanda petik 1. Ini juga harus tanda petik 1. Setelah itu kita mencari juga nanti di telepon, berarti kita pakai or atau telepon like. Like ini itu nama variabel 7. Bagian select ini juga kita lupa taruh tanda petik.
2. Jadi harus diakhiri dengan tanda petik 2. Setelah itu titik koma. Seperti ini. Terus untuk lokasinya di sini, sabar, kita taruh if dulu. If mysql numruns belum ada mysql numruns terus itu sama dengan variabel data terus itu kita buka kurung kurawal dulu. Nomor sama dengan apa? Sama dengan 0. Dia lebih besar daripada 0. So, kita taruh 0 lebih besar daripada 0. Terus itu buka kurung kurawal. Terus di dalam sini kita taruh header, kita taruh while-nya itu sama dengan variabel d ya. Taruh variabel d saja. Variabel d. Terus itu dia itu sama dengan mysql fetch array terus itu fetch array ini sama dengan variabel data. Terus itu kita buka kurung kurawal lagi, kita enter. Terus kita masukkan tombolnya di sini. Kita Ctrl C saja dulu. Kita masukkan di bagian sini. F. Terus di sini kita taruh N. Kita taruh pesannya itu N. Pesan sama dengan duplikasi admin seperti ini. Terus itu di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini tuh kita taruh else jika tidak ditemukan. Else buka kurung kurawal lagi. Buka kurung kurawal. Terus di dalam else ini kita taruh yang ini. Kita taruh ini semua. Kita Ctrl X saja. Ctrl F. Else ya seperti ini. Jadinya kita coba Ctrl S. Like mainnya apa nih? Like variable or like seperti ini. Scriptnya itu saya jelaskan dulu ya. Variable di bagian sini, jika dia menemukan bahwasannya ada file
ditemukan atau file yang duplikat, dia akan mengirimkan pesan seperti ini, ada duplikasi admin. Terus jika tidak ditemukan adanya duplikasi, maka dia akan menginput atau memasukkan value-value ini langsung masuk ke database dengan lokasinya itu beranda PHP, parameternya ini 3 sama dengan 3. Nah, maksudnya ini beranda dengan lokasinya ini dia masuk ke 3. Kita Ctrl S dulu, coba kita jalankan di bagian halaman admin, kita refresh. Sabar, masih loading. Oke, jika sudah di refresh, terus kita tambah data tambah data baru. Saya cek dulu, saya copy ini saja di bagian nomor dulu. Ctrl C, kita tambah data, nama, tes, tempat lahir Sorong Papua, terus tanggal lahir 30, alamat terserah teman-teman. Nah, ini kita ada pendobelan dengan email, bukan ini, atau pakai mana tapi telepon dulu sah. Di bagian telepon dulu, terus kita timpa untuk menyimpan. Nah, masih apa? Masih masuk, berarti ada kesalahan. Saya hapus dulu, kita ulang dulu memakai email ya. Saya cek dulu script where email like or telepon like variable 7. Oh, ini masalahnya salah, ya, like variable 7 harus 6. Nah, yang pantas sini harus 6. Kita tidak cek barusan, masih ada kesalahan. Terus kita ulang di bagian sini, kita refresh dulu. Kita refresh, kita tambah data baru, tes, tempat lahir, oke. Password kita save. Nah, setelah kita tekan submit atau simpan, ya ada tulisan ini. Pesannya itu pesan duplikasi admin. Berarti dia temukan datanya bahwa data ada tersimpan di sini itu dengan duplikasi, karena dengan nomor telepon itu tidak semuanya sama. Terus itu lanjut ke bagian tambah di bagian email, tes Sorong Papua, tanggal lahir sekian, alamat, terus di bagian sini taruh admin atau Sumarni kan ada di bawah sini, sumarni@gmail.com, simpan, masuk, simpan. Nah, dia ada pesan juga duplikasi data, dia tidak bisa tersimpan karena data yang kita mau simpan itu ada pada admin atau datanya sudah ada di bagian halaman admin ini. Logikanya adalah di bagian telepon semua orang masing-masing semua orang berbeda, sama di bagian KTP sama seperti KTP maksud saya, dan email juga itu berbeda-beda antara nama atau nomor di belakang admin email begitu. Terus di bagian admin ini sudah jadi.
Setelah itu kita di lemari nanti sama seperti admin, kita akan menambahkan data jika data tersebut sudah ada di lemari sini atau nama lemari tersebut, maka otomatis dia tidak bisa tersimpan dan pesan yang dikeluarkan yaitu adalah pesan misalnya duplikat lemari seperti itu. Terus kita langsung ke script. Di bagian script kita ambil ini saja di bagian sini sampai else, kita Ctrl C, kita taruh di lemari, insert lemari, kita close saja dulu di bagian admin. Terus di bawah sini kita kasih masuk, Ctrl F, terus itu di data ini itu kita cari di tabel from lemari set into lemari where nama lemari jadi cukup satu saja, berarti di bagian sini kita hapus, bagian ini kita hapus. Terus itu where nama lemari, variabel nama lemari, terus like variabel 1, Ctrl S dulu. Terus itu di bagian sini di bagian lokasi beranda M3 kita rubah saja di sini M4 di bagian M4 di pesannya itu duplikasi lemari. Ctrl S dulu. Terus dia else nih, atau tidak ditemukannya data itu di bagian sini. Kita rapikan dulu scriptnya. Header, sabar. Jika data tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan ini. Kita tutup kurawal. Ya. Kita insert admin. Oh ya, sama seperti ini ya. Else. Sabar, lihat dulu. Oke, sudah jadi seperti ini. Saya ulangi lagi, data MySQL query dan memanggil query untuk di bagian konektor. Terus itu dia memanggil data lemari, dari lemari, di nama lemari dia like-nya itu variabel 1 seperti di bagian sini sudah dideklarasikan di atas, itu nama lemari. Terus jika data tidak ditemukan di bagian sini dia akan menyimpan data, karena untuk data itu sama seperti admin tadi, jika data sudah ada di bagian data lain maka duplikasi ini atau dia tidak akan menyimpan, dan dia memasukkan pesan bahwa pesan duplikasi itu bahwa pesan terjadi duplikasi di lemari. Itu bentuk pesannya seperti ini guys, teman-teman. Kita Ctrl S, langsung saja kita coba di bagian lemari.
kita tambah nih, namanya agama atau cerpen, kita enter. Nah, kita masukkan. Nah, di sini terjadi duplikasi. Terus kita tambah data baru. Data barunya itu pendidikan rohani, otomotif kayaknya belum. Otomotif. Nambah data lemari otomotif. Kita save. Nah, dia sudah masuk karena datanya itu tidak ada, dan dia mengisikan langsung karena datanya itu belum ada, dan dia mengisikan baru dengan nama intinya itu tidak boleh sama. Terus lanjut di rak, insert rak, kita copy script dulu bagian sini sampai else. Kita Ctrl C, kita masuk ke rak, insert rak. Kita pastekan di sini nama rak. Select bintang from rak, terus itu where-nya itu nama rak, terus itu kita pakai or ya. Kita pakai or. Untuk ID lemarinya juga sama. Oke, tidak perlu pakai rak ya. Where nama rak like variable 1 ya, seperti inilah. Seperti ini. Select bintang from rak, where nama rak like variable 1 sudah di sini. Terus ini dia masuk ke 5. Terus ini duplikasi rak, terus di while sini buka tutup ya, seperti ini. Duplikasi rak, variable sekali data, lokasi beranda 5, insert into .s. Coba kita testing di bagian rak, berarti di bagian sini ya FC003 karena ada ini agama lah. Dia di ID mana, dia di lemari mana, lemari agama. Untuk simpan. Terus nah, dia menempelkan pesan duplikasi rak. Terus itu kita tambah data baru, kita testing lagi. Jika dia tidak mendapatkan data, maka dia akan input ini GB01 dengan lemarinya itu di cerpen. Nah, ini GB cerpen. Karena untuk rak ini kan bisa masuk beberapa lemari begitu, ada nama lemari. Jadi untuk or-nya tadi itu tidak digunakan, saya lupa tadi. Terus itu di bagian penulis juga sama, masuk ke insert penulis di bagian
penulis, sabar kita penulis itu email sama telepon juga. Nanti kita ambil di admin. Kita ambil di admin data sampai else, Ctrl C, insert penulis select bintang from penulis where email, pasti email sama telepon. Penulis, sabar. Oh iya, dia bagian email dan telepon, berarti betul. Terus untuk masing-masingnya itu 5 email betul, 6 telepon betul. Terus di bagian keluaran penulis ini kita taruh 6 dengan pesan duplikasi apa? Duplikasi penulis ya seperti ini, kita tanam penulis. Terus jika tidak akan menampilkan atau menyimpan data nanti. Oke, Ctrl S. Seperti ini. So kita testing di bagian penulis. Di bagian penulis ini telepon. Berarti kita ambil ini, Ctrl C. Kita masih masuk ke tes sama tanggal lahir. Alamat. Kita kupang. Telepon. Terus itu kita save. Nah, sama dia juga akan mengeluarkan pesan duplikasi data. Terus itu kita ambil di bagian sini, kita samakan nih emailnya, tes apa, terus itu alamat, kita kupang, Ctrl V, Sumarni. Nah, dia juga tidak bisa karena sudah diduplikasi, karena sudah ada datanya bagian sini sama telepon. Terus di bagian penerbit, terus kita ke penerbit ya. Di penerbit sama penulis sama admin ini mereka satu kesatuan, berarti bukan masuk satu kesatuan atau datanya sama ya, maksudnya di bagian or-nya itu di bagian like-nya itu mereka sama, atau di bagian variabel yang mencegah inputan itu menduplikat menduplikat data itu mereka sama, bagian email sama telepon. Berarti di bagian sini kita ambil lagi scriptnya di bawah sini. Kita Ctrl C di bagian penerbit. Nah, dia ada nih email sama telepon toh. Ctrl V di sini. Dengan email itu like-nya itu variabel 4. Variabel 4. Sedangkan yang telepon di sini like-nya itu variabel 5.
variabel 5. Variabel 5. Ctrl F dulu. Terus jika dia temukan, maka dia akan menulis pesan penerbit, duplikasi penerbit. Ini penulis penerbit where email sama telepon dengan like-nya itu nama variabel bagian atas sudah dideklarasikan di atas. Terus itu duplikasi penerbit keluarannya itu 7, keluaran 7, atau jika datanya tidak ditemukan maka dia akan mengeluarkan script ini untuk menyimpan. Tutup, Ctrl S. Oke, jadi 7 dengan pesan duplikasi penerbit. Ctrl S, coba kita jalankan di bagian penerbit. Oh ya, penerbit dulu ya. Tadi penulis lupa soalnya. Bagian penerbit. So, kita copy dulu bagian telepon. Ctrl C, tempat data dengan nama tes, alamat, kota Kupang, terus telepon. Ctrl F, simpan. Nah, dia keluar duplikasi penerbit. Jadi datanya tidak tersimpan karena data sudah ada. Coba lagi sama ini. Terus sih tambah data tes alamat sih sinapis simpan. Nah, dia masih duplikat. Seperti itu. Kita tidak perlu tambah ya, jadinya sama juga nanti. Ya, maksudnya sama seperti di bagian lemari dong nih. Kalau datanya tidak ditemukan, maka dia akan menginput seperti itu. Jenis buku penerbit, terus di jenis buku, insert jenis HP. Di jenis ini hanya nama, yang nama tadi juga di lemari sama. Nanti kita ambil script yang di sini, Ctrl C, kasih masuk di jenis nama, berarti di nama juga, Ctrl F, where nama juga nama, terus itu dia from mana apa, dia insert ini jenis where nama like yang variabel 1 data jika dimulai dengan 8 dengan pesan yaitu jenis, duplikasi jenis. Terus di bagian sini variabel 1 insert into, terus jika dia tidak temukan maka mengeluarkan script di bawah yaitu simpan. Buka tutup, Ctrl S, coba jabar ke jenis where nama like variabel 1 lokasi beranda pesan jangka ke sejenis. Oke, di bagian jenis buku ya. Jenis buku, coba kita tambahkan itu kamus kan sudah ada nih, kita coba tes kamus. Nah, ya duplikasi jenis, berarti datanya itu ditemukan. Di sini datanya sudah ditemukan, maka tidak bisa input lagi. Terus kita tambah nama jenis,
otomotif. Sepeda motor. Kita simpan, save. Nah, jadi dia keluarnya seperti ini. Terus di bagian otomotif ini kita hapus saja dulu, dan juga nanti kita tidak pakai. Terus itu lanjut ke buku ini sabar. Oke, lanjut ke buku. Di buku ini, di dalam setiap buku memiliki ISBN yang berbeda-beda. Berarti di dalam buku ini kita akan hanya membuat ISBN ini saja yang berbeda-beda ya. Caranya sama. Kita masuk ke insert buku. Di buku penulis kita ambil di rak data sampai else, Ctrl C, insert buku. Nah, kita sini Ctrl F, select bintang from buku. Select bintang from buku where ISBN like terus itu ini dia di lokasinya itu di 9 dengan pesan duplikasi buku. Terus itu jika tidak dia mengeluarkan script ini, bukaku tutup kurang. Oke, seperti ini. Ctrl S, ISBN like variabel 4, lokasi beranda, pesan duplikat, data 0, data lebih besar daripada 0, select bintang from buku where ISBN like variabel 4. Ya, ISBN. Coba kita testing di bagian buku. Kita copy ISBN yang di sini, desain grafis. Kita Ctrl C, tambah data baru, judul, selain itu sehari bebas, tahun terbit jadi 2009, ISBN, Ctrl F, halaman terserah, buku terserah, penulis Justin, penerbit George, jenis buku komputer, beda. Terus itu kita save, save. Nah, dia keluarnya itu duplikasi buku karena dia ISBN-nya itu ditemukan dan dia tidak bisa menyimpannya karena sama seperti tadi, jika data yang sudah ada kita memilihnya di ISBN maka tidak bisa disimpan seperti itu. Lanjut, pengunjung telepon dengan email juga ya, ditelepon sama email. Kita copy script dulu,
Ctrl C, apa tadi di pengunjung, insert pengunjung, kita close kemarin buku, tulis back tulis, insert pengunjung, Ctrl F, udah keluarannya di 10, lokasinya itu 10 dengan pesan ini pengunjung, duplikasi pengunjung, terus itu like ya, like-nya apa, ISBN ini apa, email, terus email name itu variable 6, nah sudah. Terus itu or apa, email, telepon, like nya itu apa, telepon itu like-nya variable 7, telepon itu di variable 7, email 7, Ctrl C, Ctrl F, variable 7, data nol, duplikasi pengunjung, ISBN pengunjung, terus jika tidak ditemukan mengeluarkan script di bawah, Ctrl S, oh ini sudah salah, from pengunjung, value dikasih pengunjung, Ctrl S di bagian telepon, sama email, where email like variable name or telepon like variable 7. Kita refresh. Setelah kita refresh di bagian pengunjung, kita tambah data dengan, kita pakai email dulu, email sekian, Ctrl C, tambah data baru, nama, tes, berlahir, tanggal lahir, sembarang, alamat, Kupang, Ctrl F, laki-laki, kategori besi, terus itu kita save. Nah, sudah terjadi duplikasi. Oke, sudah jadi di bagian email. Terus itu di telepon, sabar, saya copy dulu di telepon, kunci, tambah data baru, tes, oke, yang konten 21 ya, maksudnya teleponnya kan barusan saya copy. Nah, duplikasi pengunjung seperti ini. Jadi datanya sudah ditemukan di bagian sini dong, dia tidak bisa men-save. Seperti itu. Terus itu di pinjaman, banyak kayaknya tak usah, sabar, cek dulu. Oke, lanjut. Untuk di bagian sini di peminjaman tidak perlu
Terus untuk di bagian 8 tabel ini, di bagian admin tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan ambil switch di W3 School. Untuk pesan-pesannya nanti kita akan mengget pesan. Terus itu W3 School. Di W3 School online tutorial. Di bagian tutorial di Bootstrap ambil Bootstrap 5. Sabar, ini kita cari dulu sih. Langsung cari sini saja, PHP switch. Kita ambil ini, lalu C, kita taruh di beranda di bagian paling atas. Di bagian paling atas di sini, Ctrl F, switch, pesan duplikat, keterangan, pesan salah. Kita coba keterangannya dulu. Pesan duplikat, pesan duplikasi. Terus di bagian sini defaultnya kita hapus. Terus itu kita butuh 8, ini udah 3. Sabar, kita Ctrl C, kita butuh 8, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini kita taruh get. Sabar. Ini kita tidak taruh apa-apa, kita hapus semua saja. Hapus. Terus switch sini kita kasih masuk itu variable get. Variable get ya, dia mengambil langsung variable apa? Variable get. Metodenya itu get, mengambil langsung. Terus itu dipesan.
pesan terus di bagian pesan di sini di bagian case di sini kita cocokkan, kita hapus dulu di sini biar tidak sabar. Di bagian echo sini dulu, di bagian echo sini kita pakai alert ya. Kita taruh tag penutup sama div-nya dulu, div sini juga div, kita taruh di sini itu div-nya itu div kelasnya itu sama dengan alert kelas alert ini perlu hapus nanti di error lah. Hijau seperti ini. Titik koma ya. Div class alert terus itu kita masukkan warnanya itu warna merah, danger danger. Terus itu di bagian sabar saya copy semua saja, Ctrl C, Ctrl F, alert danger. Terus di sini kita masukkan pesan yang sesuai di sabar di admin. Case-nya itu di admin itu duplikasi admin. Duplikasi admin pesannya. Kita kasih masuk di sini. Duplikasi, kita Ctrl C saja. Dan pesannya itu duplikasi admin. Kita Ctrl C, kita kasih masuk ke beranda case duplikasi admin. Di sini juga kita Ctrl nanti kita edit. Duplikasi admin oke. Di bagian sini itu admin lemari rak, admin lemari
rak, duplikasi admin, nama rak, admin lemari rak, admin lemari rak, penulis penerbit, penulis itu penerbit, duplikasi penerbit, terus itu penerbit, jenis buku sama buku, jenis buku sama buku, terus itu buku sama pengunjung. Bisa di sini ya, pengunjung seperti duplikasi pengunjung, ini jadi selen. Ctrl S dulu, sabar, terubah sedikit dulu. Get pesan, duplikasi admin. Kita tambahkan title di sini. terjadi duplikasi data email dan telepon. Terus di bagian sini lemari itu nama lemari, terjadi duplikasi data nama lemari. Terus di data rak, duplikasi rak itu di rak mana rak? Ini nama rak juga. Ya, terjadi nama rak. Terus itu terjadi duplikasi penulis ada email, duplikasi data email dan telepon Ini kalau duplikasi penerbit sama data email dan telepon. Ctrl C, Ctrl F, duplikasi di jenis buku itu terjadi duplikasi data. Apa jenis bukunya? Mana jenis. Jenis itu duplikasi jenis nama juga, duplikasi nama. Sini tidak usah.
duplikasi data nama pada rak. Ini tidak usah karena di nama. Terus itu terjadi duplikasi data ISBN. Pengunjung itu sama email dan telepon. D. Terjadi duplikasi data email dan telepon pengunjung, buku, ISBN, jenis buku, data nama, jenisa, duplikasi jenis. Jadi duplikasi jenis lemari, duplikasi lemari. Kita cek baik-baik dulu. Duplikasi lemari, duplikasi penulis, duplikasi penerbit, duplikasi buku, duplikasi pengunjung. Seperti ini ya. Get pesan, duplikasi admin. Oke, kita Ctrl S. Coba kita testing. Di bagian sini kan masih duplikasi pengunjung. Pesan, oh iya. Ini pesan. So, kita hapus dulu. Kita masuk ke beranda ulang. Beranda di admin. Terus bagian telepon, Ctrl C, tambah data, nama, tes, tempat lahir, tanggal lahir, kota Kupang, telepon, password. Nah, ini terjadi duplikasi data admin, duplikasi data email dan telepon. Terus itu ke lemari, tambah data, terus cerpen, apakah dia keluar? Iya, terjadi duplikasi nama lemari, nama oh iya, nama ada di sini. Dia bisa pakai nama lemari karena dia masuk ke lemari kan. Jadi menjadi pengunjung atau admin nanti tahu gitu. Ctrl S. Terus rak, sabar di sini. Kasih masuk ini. Misalnya. Duplikasi pengunjung. Sabar, saya cek lagi di pengunjung dulu. Pengunjung, duplikasi pengunjung.
Oke, terus itu duplikasi buku, oke, semua sama kayaknya. Ctrl S, sabar, refresh. Oke, duplikasi data nama, terus di bagian rak, nama rak ya, Ctrl C, terus itu nama rak F K02, terus simpan. Oke, nama rak. Oh, ini harus dikasih tahu nih nama rak. Nanti di sini di rak ini nama data nama rak gitu. Ctrl S, coba refresh, nama rak. Terus itu di rak penulis kita email, kita Ctrl C saja, tambah data baru, tes, tempat lahir, Solva, alamat, tutup. Simpan, cek. Terjadi duplikasi data email dan telepon. Terus itu mana lagi barusan? Ini di bagian penulisnya. Penerbit. Terus itu penerbit. Kita tambah ini George. Ctrl C. Tambah data. Sama yes. George. Save. Oke, sudah jadi. Di bagian penerbit ini jadi jenis buku. Di kamus, tambah kamus. Oke, terjadi duplikasi atas nama. Oke, kamus sudah di buku sudah. Terus di buku kita pakai ISBN. Berarti kita copy ISBN ini, Ctrl C, tambah data baru. ISBN ini kita pastikan langsung saja. Terus dan terbit, scan. Terus itu intisari, scan. Judul, scan. 2000 saja. Justin penerbit Jorsman. Ini terusan. Simpan. Terjadi duplikasi data di ISBN. Data ISBN. Terus itu pengunjung itu telepon sama email. Kita pakai telepon lagi. Kita Ctrl C, tambah data baru, tes seorang, terus itu kita kupang telepon, email, jenis kelamin, kategori, terus sembarang sah. Oke, semua jadi ya untuk pesan duplikatnya. Oke,
demikian tutorial dari saya tentang video 21, yaitu yaitu identifikasi duplikasi data. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.